warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya, dan selalu sehat. Dan jangan lupa beristirahat yang cukup dan menjauhi kerumunan karena kita berada di masa pandemi COVID-19. Oke, kita sekarang belajar materi pendidikan lingkungan hidup kelas 3 dengan materi yaitu bencana alam longsor. Ayo, siapa yang pernah mengalami bencana alam longsor di rumahnya? Tunjuk tangan. Oke, bencana alam longsor itu termasuk bencana alam. Bencana alam itu pengertiannya adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia, yaitu merugikan rumah hancur, tanah-tanah runtuh, tanaman mati akibat tanah longsor, gitu ya. Oke, siapa yang tahu macam-macam bencana alam tunjuk tangan. Oke, Ibu jelaskan ya. Ibu akan sebutkan macam-macam bencana alam. Macam-macam bencana alam yaitu 1. Banjir. Banjir disebabkan karena luapan air yang sangat besar. Banjir di sekitar rumah biasanya disebabkan oleh banyaknya tumpukan sampah pada siring-siring atau aliran air tersumbatnya karena banyak sampah. Nah, anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir. Dan yang kedua yaitu tsunami. Siapa yang pernah mengalami tsunami? Tsunami terbesar di Indonesia yaitu terjadi di Aceh, yang mengakibatkan banyak korban jiwa, kerugian, semuanya mengalami susah. Dan yang ketiga, gempa bumi. Yang keempat, letusan Gunung Merapi. Yang keempat, hujan es. 5, tanah longsor. 6, badai. 7, angin puting beliung. Nah, semua itu termasuk bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam. Bisa juga terjadi oleh manusia seperti banjir kan, gara-gara itu disebabkan karena membuang sampah sembarangan. Hujan deras juga bisa ya. Nah, di sini kita akan membahas salah satu bencana alam yaitu tanah longsor. Pengertian tanah longsor adalah peristiwa geologi yang berupa gerakan massa tanah atau batuan dari berbagai jenis atau tipe, seperti jatuhnya bebatuan dan gumpalan tanah yang besar. Bencana tanah longsor terjadi karena 2 faktor. Yang pertama, faktor pendorong, di mana itu ialah faktor yang mempengaruhi kondisi material longsor. Dan yang kedua, faktor pemicu adalah faktor penyebab gerakan dari material longsor. Nah, anak-anak, ayo siapa yang tahu dengan tanda-tanda tanah longsor? Tunjuk tangan. Nah, tanda-tanda tanah longsor yaitu 1. Terjadinya lapisan batuan atau lapisan tanah yang miring ke lereng. Yang kedua, terjadinya retakan-retakan yang membentuk tapal di tebing atau lereng. Dan yang ketiga, terdapat rembesan air pada celah-celah lereng saat terjadi hujan deras. Dan yang keempat, terdapat pohon dan batang yang sudah terlihat miring karena terjadinya pergerakan tanah. Nah, anak-anak, longsor itu ternyata sangat berbahaya ya. Kita akan rugi, rumah kita hancur karena ditimbun longsor, atau rumah kita berada di pinggir tanah longsor tersebut, tanaman akan mati dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ayo siapa yang tahu penyebab dari tanah longsor? Penyebab utama dari tanah longsor adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Namun, ada pula faktor lainnya. Yang pertama yaitu erosi, yang disebabkan oleh aliran permukaan atau aliran hujan. Yang kedua, gelombang laut yang mengeruk kaki-kaki lereng sehingga dia bertambah curam. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi longsor? Tunjuk tangan. Nah, anak-anak, ayo siapa yang tahu cara agar tidak terjadi tanah longsor?
Ayo sebutkan apa saja upayanya. Oke. Upaya agar tidak terjadi tanah longsor yaitu dengan cara 1. Jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Yang ketiga, jangan menebang pohon di sekitar tebing. Yang keempat, jangan memotong tebing secara tegak lurus. Yang kelima, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Yang keenam, memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga tanah kita agar tidak terjadi longsor. Nah, itulah materi kita hari ini, yaitu bencana alam longsor. Di sini kita mengetahui apa itu bencana alam, macam-macam bencana alam. Salah satu bencana alam yaitu tanah longsor. Kita tahu pengertiannya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, dan bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi longsor. Sehingga kita bisa berhati-hati akan tanah longsor. Setelah pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian paham akan tanda-tanda longsor. Nah, apabila kalian sudah mengetahui tanda-tanda longsor dan kalian merasakan di rumah kalian akan terjadi tanah longsor, sebaiknya kalian segera keluar rumah dan mencari tempat aman. Baiklah, itulah penjelasan materi dari Ibu. Ibu harap kalian semua paham dan Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.